ikut Yesus itu pembedanya hanya setipis kulit bawang loh. Sedikit ibu melembutkan hati aja untuk membuang ya kedegilan Anda, sunat hati Anda menerima pernyataan-pernyataan Yesus atas perintahnya, Anda akan menjadi seorang muslimah yang baik. Barang siapa memegang perintahku, berarti enyahkan semua perintah-perintah yang ada di luar selain daripada perintah yang ada pada diri Yesus. Maka ketika perintah Yesus yang kita pegang dengan kuat, maka kita akan menjadi pengikutnya yang benar. Apa itu? Aku hanya utusan. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Apa yang mau diberitakan? Yesus itu hanya untuk Bani Israel, utusan Tuhan. Beritakan kemana-mana, gak apa-apa. Jadikan semua orang menjadi murid Yesus. Tapi sebagai murid, kita harus manut mendengarkan perintahnya, bahwa dia hanya diutus kepada Bani Israel, dan dia hanya utusan Tuhan. Nah sekarang perintah mana yang terlontar dari mulutnya agar kita menjadi hambanya Yesus? Gak ada. Gak ada itu bu, gak ada. Tapi kalau percaya kepada orang-orang Farisi yang menjual kemudian jualannya kepada Romawi dan Yunani, maka kita akan diantar kepada posisi di mana kita ini adalah hamba dari Yesus. Maka ibu sakit hati ketika Yesus dikatakan manusia. Tetapi Yesus mengatakan dirinya manusia, mau kayak mana? Barang siapa memegang perintahku. Jadi perintah Yesus loh yang harus kita pegang, bukan perintah oknum-oknum di luar Yesus yang disebut kemudian rasul-rasulnya. Enggak. Yang kita harus pegang adalah perintahnya. Apa perintahnya Yesus? Sembahlah Tuhan. Dialah Tuhanku, hanya kepada Tuhanmu saja, kepada Allah saja engkau berbakti. Kepada iblis aja, Yesus aja iblis menyembah kepada Allah. Apalagi kita manusia ini. Itu loh. Tapi kalau ibu masih kekeh mempertahankan iman, ya silakan aja. Ibu, tadi di awal perjumpaan saya membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah yang tadi itu. Ini Al-Quran. Ya, banyak manusia yang berkata kami beriman kepada pencipta langit dan bumi dan hari kebangkitan. Tetapi sebenarnya mereka itu bukan orang beriman. Nah coba ibu ukur diri ibu. Dari sejak ibu menjadi bayi, remaja yang cantik, menjadi gadis yang jadi rebutan, sampai kepada posisi sekarang ibu-ibu yang sudah menjanda dan masih digilai oleh konsumen, ibu tetap kekeh dengan keadaan ibu. Ukur coba, apa betul jalan yang kutempuh dengan mempertuhankan anak manusia? Nah sekarang begini polanya. Presiden dan wakil presiden. Presiden itu adalah jabatan tertinggi. Presiden di dunia, di Indonesia ini, siapapun mau menduduki jabatan itu, karena itu adalah jabatan tertinggi. Tapi seketika seorang menteri lewat di hadapan ibu, ibu panggil dengan panggilan presiden, wahai bapak presiden, apakah menteri ini akan senang? Tidak, itu penghinaan bagi dia. Kenapa? Dia hanya seorang menteri kok dipanggil presiden. Jangankan itu, wakil presiden aja yang selangkah lagi menjadi presiden, Kiai Haji Amin Ma'ruf, ketika dia lewat, lalu ibu panggil dia presiden, wahai bapak presiden, assalamualaikum, semangat pagi. Dia akan tersinggung dengan sangat-sangat tersinggung itu. Meskipun panggilan presiden itu panggilan mulia, tapi dia tidak suka karena bukan sesuai dengan faktanya. Yesus, jangankan dipanggil Tuhan, dipanggil baik aja dia menolak. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada yang satu yang baik, yaitu Bapakku yang telah mengutus aku. Jadi kalau ibu menggunakan pola ini kemudian, ya coba Anda renungkan. Apakah salah ketika Anda mempertuhankan Yesus? Menurut Anda tidak salah, tapi menurut Yesus salah. Karena hidup kekal itu adalah mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, Ibu Darni kan mau hidup kekal, bukan mati kekal. Ibu menyembah Yesus kan tujuannya mau hidup kekal, bukan mati kekal. Terus kenapa Anda tuhankan? Sementara Yesus telah memberikan penggarisan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Satu-satunya loh. Berarti nggak ada tambahan lain. Dan pada saat yang sama Yesus mengatakan, dan hidup kekal itu mereka mengenal aku sebagai yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu mengenal dua pribadi. Yang satu adalah Tuhan, yang satu utusan Tuhan. Katanya mau hidup kekal, tapi kenapa keluar dari koridor?
Apa yang diajarkan Yesus justru ibu tidak imani. Hanya karena cinta buta. Yesusku, sayangku, Yesusku, hidupku, Yesus. Tapi kan itu buta namanya. Makanya kenapa bisa buta? Karena iblis itu senantiasa menutup mata dan menutup batin kita supaya kita tersesat mengikuti jalannya. Jalan sudah ditentukan oleh Yesus. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau Yesus hidupnya, kalau Yesus kebenarannya, kalau Yesus jalannya, maka tinggalkan jalan-jalan lain yang mengajak menyembah kepada Yesus. Karena jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah aku utusan Tuhan yang mengantar manusia kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba ambil kaca pembesar, baca kata per kata apa yang dituliskan di sana. Inilah Yesus Kristus. Wahai orang Yahudi, ketahuilah Yesus yang kau kenal itu sesungguhnya telah dijadikan oleh Tuhan sebagai perantara kepada Bani Israel untuk melakukan tanda-tanda, mujizat, kekuatan di tengah-tengah Israel seperti yang engkau tahu. Terus kenapa kita nggak mau menerima itu? Kenapa? Karena ego. Kenapa ego? Itulah yang disebutkan Al-Quran. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Ya, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka adalah berdusta. Coba kalau saya tanya, atas perintah siapa ibu menuhankan Yesus? Pasti ibu berdusta menjawabnya. Atas perintah tidak loh Bang Suma. Mana ada nabi yang datang membawa malaikat-malaikatnya? Mana ada manusia datang kemudian menghakimi seluruh manusia? Nggak ada loh Bang Suma. Hanya Yesusku. Tapi ibu lupa, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka pada dirinya roh Tuhan itu ada. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 34. Baca itu, pelan-pelan kita baca di sana. Apakah kemudian itu Yesus mendudukkan dirinya sebagai Tuhan hanya oleh karena pada dirinya adalah ada roh Tuhan? Dalilnya sangat jelas di situ. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus ini utusan Allah. Yes, dia diberi firman. Yes, tugasnya menyampaikan firman. Yes, ada padanya roh Allah. Yes. Apakah dia Tuhan? Tidak. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia utusan Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Yesus itu adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, sehingga pada dirinya ada roh Allah. Nah, ternyata apakah hanya Yesus yang diutus untuk menyampaikan firman? Ternyata tidak. Abraham, Daud, Salomo, Yeremia, Yosua, siapa lagi? Daniel, siapa lagi? Yesus. Semua itu adalah manusia-manusia yang ditahirkan kemudian sebagai penyampai firman. Berarti pada diri mereka ada roh Allah. Sama seperti Yesus. Ini bukan Quran saja yang menerangkan itu, tapi kitab ibu juga yang menerangkan itu. Tapi kenapa enggak beriman? Itu tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu kan Al-Quran Bang Suma. Oke, kita bacakan nasihat Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah dia bertobat, engkau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kenapa bisa demikian? Fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Itu loh, sederhana loh itu. Dan kata kuncinya dari saya, bukan karena Islamnya, tetapi karena memang manusia itu diberi akal untuk menerima dan menolak.
Apa kata Allah? Kebenaran itu telah datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Pama ya, dikatakan seperti itulah dalilnya. Nah, untuk itulah Ibu Darni, kenapa Bu Darni selalu masuk ke komal-komal? Kenapa Bu Darni itu kemudian bercanda dengan mengatakan jatuh cinta kepada Bang Suma? Apa sebab? Sebenarnya itu ketukan hidayah loh. Tidak semua orang Kristen bisa punya kesempatan dan punya waktu untuk masuk di komal-komal debat agama. Mereka Kristen atau apapun itu agamanya selain Islam yang masuk dalam dunia debat di TikTok dan dimanapun, sebenarnya itu adalah ketukan hidayah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Tidak semua. Itu adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk menerima cahaya kebenaran. Maka untuk itulah kemudian, apa sih susahnya menjadi Islam, menjadi Muslim? Di Islam itu kita tidak diajarkan menghujat Yesus. Di Islam itu diajarkan menjadi pengikut Yesus, menyembah kepada esensi yang maha kuasa, yang kemudian disebut pencipta, Khalik. Apa sih susahnya? Gini Bu Darni, sebelum Ibu tanggapi. Jadi gini, dalam kehidupan kita itu hanya ada dua. Yang pertama Islam, yang kedua kafir. Kristen tidak dihitung. Karena Kristen itu katanya bukan ajaran Yesus. Itu hanya gelar yang diberikan kepada pengikut-pengikut yang ada di Antioquia. Apa Islam itu? Ketika kita memilih Islam, artinya kita memilih untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah. Selesai. Memilih Islam berarti memilih tunduk dan berserah diri kepada perintah Allah. Kalau tidak mau tunduk kepada perintah Allah, jangan Islam. Keluar. Kenapa? Di luar Islam tidak ada perintah. Di luar Islam itu nggak ada perintah. Contoh, Galatia 1 nomor 5. Kita telah dimerdekakan. Kita telah dibebaskan. Nggak ada perintah. Adapun ada perintah-perintah, itu perintah manusia. Contohnya nyembah Yesus. Itu perintah manusia. Itu perintah manusia. Sehingga kalau mau bebas dari perintah-perintah pencipta langit dan bumi, tinggalkan Islam. Anda yakin sebebas-bebasnya, yakin seyakin-yakinnya, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban, melainkan hanya dinobatkan sebagai orang yang kafir. Apa itu? Ketetapan kekalnya dalam neraka. Gak ada, selesai. Apapun yang dilakukan pada saat kita keluar dari perintah Tuhan, mau kita berbakti, mau kita beramal dalam arti agama kita, selama dia masih noise, maka selama itu juga kuping saya masih sakit. Gitu. Jadi jadi gitu ya. Mute. Jadi gitu. Jadi ketika kemudian ibu menjadi seorang kufur, mohon maaf ini, Galatia 5 nomor 1 di situ diterangkan untuk dimerdekakan dari kuk penghambaan. Sebenarnya Bu Darni itu tidak punya kewajiban lagi untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Karena memang sudah menjadi orang kufur. Itu kata Paulus dalam Galatia 5 nomor 1. Tidak punya kewajiban untuk tunduk kepada penghambaan. Ibu Darni adalah orang yang merdeka. Adapun kemudian ibu mengikat diri ibu dengan aturan-aturan, itu adalah aturan untuk Bani Israel, bukan untuk ibu. Orang meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan itu kafir. Tempatnya merdeka. Mau ibu apapun yang ibu lakukan di dunia ini, silakan. Tidak ada perintah-perintah itu. Kalau kita telusuri, endingnya hanya ada pada, tidak loh Bang Suma, kami ini adalah Israel rohani loh Bang Suma. Itu kata ibu, berdasarkan Quran. Mereka hanya ingin menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Jadi hanya ada dua. Ketika kita memilih Islam, maka ya kita harus tunduk pada aturan Tuhan, kan gitu. Kalau tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, ya sudah, tinggalkan Islam. Ikutlah perintah-perintah manusia. Menyembah Yesus, ikut ibadah Sabat, padahal itu untuk Bani Israel. Ya itulah ya. Tapi kalau mau tunduk kepada hukum alam yang ditentukan oleh Allah antara mukmin dan kafir, solusinya hanya Islam. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Hanya Islam. Ya saya kira gitu Bu Darni. Jadi Ibu kenal dengan saya, kenal dengan teman-teman Islam, itu sebenarnya bukan karena tanpa alasan.
Ibu salah satu orang yang dipilih oleh Allah untuk kemudian mengenal Islam itu. Kenapa? Dalam Al-Quran, seruan Allah itu bukan hanya kepada umat Islam. Seruan Allah itu memang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Sekali lagi saya bacakan sebelum saya serahkan. Ya, di sini sudah pukul 1:20 lebih. Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wahai ahli kitab, Rasul kami telah datang kepadamu, tujuannya menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan tentang kebenaran, yaitu Al-Quran. Lalu di ayat selanjutnya mengatakan, dengan kitab itulah, dengan Al-Quran itulah pencipta langit dan bumi ini memberikan petunjuk kepada kalian seluruh umat manusia yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah pencipta langit dan bumi mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznil wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kata Isa, kata Yesus, fattaqullah wa ati'un, takutlah kepada Tuhanku, kata Yesus dalam Al-Quran, kata Nabi Isa, dan taatlah kepadaku. Saya kira begitu, Ibu Darni, saudariku yang kukasihi. Kiranya apa yang saya berikan sebagai edukasi, ingat kita tidak menang kalah di sini, ini hanya sebatas edukasi. Teman-teman saya, staf-staf saya yang sudah tahu tentang Bang Suma ternyata adalah yang sehari-hari kita ketemu, maafkan saya tujuannya bukan untuk menista, menghina kalian atau abang saya, kakak angkat saya yang mendengarkan ini. Maafkan adikmu ini bukan karena saya benci, melainkan hanya saya sayang samamu. Silakan direnungkan apa yang kusampaikan, terima yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Demikian dari saya Zulkifli M. Abbas, orang terganteng di sini, ya, di rumah saya sendiri. Di rumah saya maksudnya, ya, karena anakku sudah tidur semua. Ya, untuk pamit, di sini sudah jam 1:30. Aduh, Bu Darni gimana ini saya, Bu Darni lagi sedih saya ini, Bu Darni. Ya, oke, silakan. Siap, Komandan. Lanjut. Begini, dalam hidup ini kita harus berserah diri, iya kan? Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Sang Pencipta. Nah, makanya Allah itu menurunkan hukum-hukum kepada ciptaannya. Hukum negara kita patuhi, hukum Tuhan apalagi. Nah, tadi berserah diri. Saya, umat Advent, Masehi Advent hari ke-7 yang menguduskan hari Sabat, sudah berserah diri kepada Allah, sudah berusaha berjuang menuruti hukum-hukumnya. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Hukum kedua, jangan menyembah patung. Hukum ketiga, jangan menyebut namaku sembarangan. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari Sabat adalah hari kudus Tuhan Allahmu. Hukum kelima, hormatilah ibu bapamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan mencuri. Hukum kedelapan, jangan berzina. Hukum kesembilan, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum 10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Di 10 hukum inilah terdapat 2 kasih. Hukum pertama dan hukum keempat adalah kasih kepada Allah kita yang di surga. Hanya satu Allah kita, nggak ada 2, nggak ada 3. Hukum kelima sampai ke 10, kasih kepada sesama manusia. Kami umat Advent ataupun Kristen yang lain pasti mengajarkan hukum-hukum ini karena ini adalah perintahnya. Jadi, yang manakah umat Tuhan yang benar? Tidak agama Advent, tidak agama Islam, tidak agama Katolik, tidak agama GBI, tidak agama dan yang lain-lain. Tetapi umat Tuhan adalah yang menuruti hukumnya ini tadi. Siapa yang tidak menuruti hukumnya ini tadi dan yang merubah-rubah hukumnya ini tadi, itulah antikristus. Kenapa dikatakan antikristus? Kalau antikristus berarti anti dia sama Yesus Kristus, anti sama ajarannya.
Kalau kami umat Advent sudah fix, ini hukum harus dikerjakan. Tidak bisa ini diputarbalikkan, tidak bisa ini dirubah-rubah. Siapa yang merubah-rubah ini adalah pendusta. Itulah makanya saya umat Advent sudah fiksi. Dan akan yang mempunyai tahta pengadilan adalah Kristus. Makanya nanti dihadapkan semua orang kepada tahta pengadilan Kristus itu. Gak ada tahta pengadilan Yesaya, tidak ada tahta pengadilan Abraham, tidak ada tahta pengadilan Nabi Muhammad kalau orang umat Islam, tidak ada tahta pengadilan Ishak, Yakub, udah, dan yang lain-lain para nabi. Hanya pengadilan tahta Kristus yang ada. Itulah tahta Yesus. Jadi saya tidak, macam mana lagi? Saya sudah kuat ini. Saya tinggal menunggu kedatangannya yang kedua kali. Makanya sebelum Yesus itu datang, biarlah aku hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai aku melakukan segala kejahatan. Pada malam hari aku berpesta pora di klub malam. Pada siang hari aku berbuat kejahatan, atau aku berzina, atau aku bercabul, atau aku dan lain-lain kejahatan. Janganlah begitu nanti Yesus datang. Janganlah aku didapatinya seperti itu. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan itu kepada setiap orang. Nah, itu dari saya. Itu fiksi, itu udah mantap itu kalau ajaran kami ini. Doktrinnya sudah paten. Begitu teman-teman. Oke, Bu Darni, terima kasih. Saya menghargai itu iman Ibu ya. Itu iman Ibu. Kemudian saya hanya ingin mengatakan bahwasanya aturan yang Ibu sampaikan itu, hukum-hukum itu sangat baik. Sangat baik. Sangat baik, dan memang itu adalah hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang mengikat Bani Israel. Tapi kalau kita mengatakan, oh tidak loh Bang Sumaya, itu silakan Anda renungkan sendiri. Oh, dia hakim yang adil. Yesus itu hakim yang adil dan seterusnya. Dia adalah tahta, memiliki tahta dan seterusnya. Saya katakan untuk yang kesekian kalinya, di dalam Wahyu 20 nomor 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ada tahta-tahta, ada orang-orang, dan mereka diberi kuasa untuk menghakimi. Berarti mereka ini adalah hakim-hakim. Di atas hakim itu masih ada yang lebih tinggi. Siapa yang lebih tinggi itu? Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassalah. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan Al-Quranul kepadamu secara terinci. Lalu dikatakan, orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kemudian dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qisti. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan memberi bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan sebagai neraca penghakiman agar manusia dapat berlaku adil. Jadi Yesus hakim, Al-Quran menjelaskan. Musa hakim, Al-Quran menjelaskan. Daud hakim, Al-Quran menjelaskan. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Itu jelas tuh. Sebagai neraca penimbang keadilan agar manusia berlaku adil. Mereka utusan-utusan itu diberi bukti-bukti yang nyata. Jadi kalau Yesus dikatakan duduk di tahta untuk menghakimi, itu betul. Memang betul. Tetapi dia wakil Tuhan. Untuk kemudian Tuhan yang memutuskan. Makanya dia katakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi diri Yesus dulu diseleksi. Siapa pengikutku? Siapa penyembahku? Yang menyembahku nggak bisa karena salah sembah. Yang mengikutiku menganggap aku rasul yang datang kepada Bani Israel akan sampai kepada Bapa. Diseleksi dulu. Sebelum masuk ke dalam rumah Bapa, diseleksi oleh hakim-hakim. Siapa mereka hakim ini? Para nabi yang diutus kepada kaumnya masing-masing. Kalau ada nabi yang dituhankan, nabinya yang akan mengusirnya. Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan.
Karena harus berlaku kehendak Bapa. Makanya dikatakan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan firman perkataanku, dia akan melakukan perintahku. Mana perintahku untuk menyembah diriku? Tidak ada. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Meskipun ajaran 10 Taurat itu dijalankan, tapi kan sudah dilanggar. Kenapa? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Pada saat itu Yesus belum ada. Makanya kemudian ketika Yesus datang, orang Yahudi tidak menggantikan Tuhan mereka dengan menyembah anak Maria, tidak. Tapi ketika ada ajaran dijual ke Romawi, Yunani sampai ke Indonesia, maka disitulah saatnya anak manusia yang hanya utusan itu dipertuhankan. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Saya kira begitu Ibu Darni. Terima kasih atas ilmunya. Biar bagaimanapun kita harus menghargai, itu adalah iman, tidak ada paksaan. Ngotot-ngototan kita sekalipun sampai ke pelaminan pun kita tidak akan pernah bisa menyatu kalau kita tidak menjadikan apa yang disampaikan Yesus itu sebagai tumpuan utama. Bang Juma, sikit lagi ya. Jangan dulu pergi ya Bang Juma, ya, sikit lagi. Hukum Semangat untuk kali. Iya, ini kan penginjilan Bu Juma. Oh, iya. Hukum untuk orang Israel. Bukan karena nafsu kan? Itu Tante dia rindu Bang, jangan cepat-cepat Bang Juma. Tante dia masih rindu sama Abang, jadi jangan cepat. Oh, itu ada yang mau naik tuh di bawah, ada yang mau naik. Naikkan aku, debat yuk semua. Oke, silakan naik. Ya, kata Bang Juma tadi hukum untuk orang Israel saja. Tidak Bang Juma. Tapi awalnya kebenaran itu datangnya di bangsa Israel. Yes, pasti. Semua kita ini pun gak ada apa-apanya Bang Juma. Semua awalnya datang dari bangsa Israel. Makanya dibilang Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang keselamatan. Di dalam Matius 28 ayat 9, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sampai ke ujung bumi katanya. Jadi kalau sampai ke ujung bumi Bang Juma, ke Medan pun sampai, kemana-mana pun sampai. Makanya banyak orang Kristen yang menerima Yesus Tuhan. Makanya dibilang seluruh bumi. Oke. Dikat di situ. Nah, jadi keselamatan itu dari Yahudi. Yahudi di sini Yesus kan, Bu? Iya. Ya kan? Nah, keselamatan menurut Yesus itu apa? Mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Artinya, beritakan keselamatan sampai ke ujung bumi dengan mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan utusan hantu, bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Pemberitaan itu sudah sampai kepada kami. Maka kami beriman kepada dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu keselamatan yang datang dari Yahudi itu. Mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Titok. Nggak ada lagi neko-neko yang lain. Tapi kalau ada mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, nah itu bukan keselamatan dari Yahudi itu keselamatan dari Vatikan. Vatikan punya merek itu Bu Yani. Silakan. Itu kan prediksi teman-teman. Bukan, itu pernyataan Yesus. Perdana Sob silakan naik Bung. Kita debat sampai 2 hari 2 malam silakan. Rela aku nggak tidur kalau ada orang berilmu yang mau naik, silakan. Itu Bang, udah aku naikin Bang. Itu tadi yang Oh, sudah ada di atas. Iya. Silakan. Anda punya amunisi. Amunisi. Salah. Kemudian dulu ya. Suaraku udah jelas. Temanku dulu, silakan Perdana, silakan. Iya, silakan. Jelas, Bung, jelas. Terlepas tentang ketuhanan Yesus, adakah ajaran Yesus kitab menurut Bang Juma? Oke. Tapi ini mudah-mudahan adalah fitnah. Oke. Yesus mengatakan ini berdasarkan dalil ya, jangan asumsi. Iya, Bung. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 7, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Itu dulu. Tidak mengenal hukum Taurat, terkutuk. Apalagi tidak menjalankan hukum Taurat. Itu poin pertama. Kesalahan Yesus kemudian adalah ketika Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak menjalankan Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Yesus ngapain mati dengan membatalkan hukum Taurat? Ngapain?
Untuk apa? Membatalkan. Dia tidak membatalkan, tapi Itulah saudaraku saya katakan, mudah-mudahan itu fitnah. Di dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus menjual dengan mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu fitnah atau betul? Kalau betul berarti Yesus adalah manusia terkutuk dan dia akan mendekam di neraka secara kekal. Gimana? Itu fitnah atau betul? Jangan merubah ayat itu membatalkan, itu bukan membatalkan tapi menggenapi. Boleh Anda baca silakan Efesus 2 nomor 15. Semoga itu fitnah ya. Tapi kalau bukan fitnah, maka Yesus adalah manusia yang akan menempati neraka paling dalam, sesuai dengan pernyataannya sendiri dalam Matius 5 nomor 19. Silakan Bung. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan di situ, Bung. Di dalam bahasa Yunani disebut sebagai katargeo. Katargeo itu membinasakan, mematahkan, meninggalkan, atau membuatnya menjadi bebas. Oke? Katargeo itu dalam bahasa Yunani itu membatalkan atau membinasakan atau menghilangkan. Ini fitnah atau betulan? Anda baca kitabnya sekarang yang bahasa Indonesia atau bahasa Yunani atau bahasa apa? Bahasa Yunaninya di situ katargeo. Katargeo itu artinya membatalkan atau menghilangkan atau membinasakan. Dapat apanya dari bahasa Yunani itu dari mana sumbernya? Lah, ini kata membatalkan itu apa? Dalam bahasa Yunani katargeo kan? Jangan-jangan Anda yang nggak tahu. Enggak, Alkitab yang Anda baca itu linknya dari mana gitu? Baca, buka kitab saudara sekarang, kemudian Anda terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Saya memberikan data akurat untuk menguatkan pernyataan saya. Paulus mengatakan, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan. Ternyata kata membatalkan ini betul berasal dari bahasa Yunani katargeo. Katargeo itu membatalkan atau membinasakan atau melenyapkan. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini fitnah atau ini betulan? Kalau betulan, maka Yesus akan menempati tempat terhina di dalam neraka. Tapi kalau fitnah dan Anda amini itu, maka Anda adalah pengikut Paulus yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Ingat nubuatan Yesus dalam Matius 23 nomor 15, Paulus mendirikan agama dan pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Bagaimana? Apa saya sudah boleh tidur? Si mau kau datang besok. Waduh, langsung skak loh. Kasihan. Yesus belum pernah mendirikan agama. Ya. Baru Kristen ini apa? Pengikut Kristus, bukan mendirikan. Yesus nggak pernah mendirikan agama. Oke, baik. Mari kita bedah. Betulkah Anda pengikut Kristus? Ketika kemudian Yesus ya mengajarkan dirinya sebagai anak manusia yang diberi kekuatan untuk menghakimi dan tidak bisa melakukan apa-apa dari dirinya sendiri, apakah Anda beriman? Tidak bisa melakukan apa-apa dalam arti apa ini sekarang? Tanya kepada Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Apakah Anda beriman kepada pernyataan Yesus? Jangan ambil sepotong ayat itu. Bukan ambil sepotong. Kalau Anda mau yang lebih akurat, ambil kesaksiannya. Ambil kesaksiannya. Kalau Anda hanya mencomot satu potong, kita bisa menafsirkannya berbeda. Apakah Anda mau bersedia 2 tahun di sini saya bacakan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Begitu juga di kitab suci yang lain. Kalau kita ambil hanya comot satu potong ayat, beda penafsirannya. Bukan. Dinamik kan kayak gitu. Bukan. Di dalam proses belajar mengajar, Bung, ada yang dikatakan dinamika
kurikulum pembelajaran. Kita tidak mengambil semua dari mulai pembukaan mukaddimah sampai kepada daftar pustaka di dalam menyajikan intisari suatu pengajaran. Camkan itu. Maka saya katakan kepada saudara, apa yang dikatakan Yesus di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 5 nomor 36. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Itu kata Yesus. Kalau Yesus sendiri mengatakan aku adalah Tuhan, tapi tidak disaksikan oleh Tuhan dengan mengatakan anakku itu adalah Tuhan, maka kesaksian Yesus tentang dirinya itu tidak benar. Nah sekarang bagaimana? Coba Anda buka kitab saudara sendiri, Yohanes 5 nomor 31. Yesus mengaku kalau aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah sekarang Anda bersaksi, dengan siapa Anda bersaksi? Dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dengan siapa Anda bersaksi? Dengan Yesus nggak mungkin. Lalu dengan siapa? Dengan Paulus, dengan Lukas, dengan Yohanes, dengan Matius, dengan Markus, dengan Petrus. Betul? Betul? Saya hanya mau menolong Anda ini. Ini bukan kalah menang. Betul. Ini edukasi, Bung. Ini edukasi. Kalau kita Ya, silakan. bersaksi itu, yang saksi itu kan nggak selalu terlihat kan, bisa saja kita langsung bersaksi kita sama Tuhan. Kecil banget sih suaranya yang Aten. Enggak, saudaraku. Kan gitu. Ingat, enggak, gini. Ini gini. Kita Jadi tafsiran Anda itu berbeda dengan tafsiran orang Kristen, kan gitu. Oke, pasti dong. Karena Kristen itu, Memang sekali lagi iya saya katakan, dong. Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus. Sebagai pentuhan, Anda harus menguatkan argumentasi Anda agar Yesus itu Tuhan. Sayangnya, yang membantah Anda adalah Yesus sendiri. Kan gitu. Lawan terberat Anda itu bukan Bang Suma, tapi Yesus. Tidak. Banyak juga Kalau yang begitu, mendukung di mana Anda ketuhanan rangkulan Yesus. dengan Yesus? Oke, di mana? Tunjukkan satu data ketuhanan Yesus. Yang mana itu? Yohanes, aku adalah firman. Di mana itu? Di Yohanes, aku adalah firman. Aku gaji Yohanes Anda 1 malam ayat ini 1. kalau. Ya, Yohanes 1. Di situ bukan aku. Di situ itu bukan pengakuan Yesus. Itu adalah tulisan Markus yang adalah Ya, Yohanes. Memang secara langsung tuh Yesus tidak mengatakan itu, tapi kan muridnya bersaksi. Saudaraku, Kan begitu. saudaraku gini. Yang menerima firman dari Tuhan pencipta langit dan bumi siapa sebenarnya? Yesus atau Yohanes? Tunggu dulu, gini, kita tafsirkan firman dulu ya. Firman berat kan itu Anda satu jawab langsung, Enggak gini, langsung Berat kan? dari tulisan atau datang dari langit itu tulisan itu wahyu Oke, atau ditulis oke. oleh tangan Dengarkan. manusia. Dengarkan. Dengarkan dulu. Oke. Jawaban saya ada pada Wahyu 1 nomor 1. Ini kitab saudara loh. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti yang menerima wahyu Yesus atau Yohanes? Jawab. Yang menerima wahyu, Iya. yang menerima wahyu Yesus tapi ditulis oleh Yohanes. Oke, yang menerima wahyu adalah Yesus, tetapi ditulis oleh Yohanes. Tunjukkan wahyunya yang diterima oleh Yesus, yang Yesus terlontar dari mulutnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di mana Yesus katakan itu? Ingat jawaban Anda, yang menerima wahyu adalah Yesus. Di mana Yesus katakan itu? Ya, silakan. Tapi kan ditulis oleh Yohanes kan? Iya betul saya ikutin saudara. udah. Tapi yang menerima wahyu Yesus kan? Benar. Nah, mana wahyu yang diterima Yesus yang bunyinya seperti itu? Mana? Di mana Yesus katakan? Yesus berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Di mana Yesus lontarkan perkataan itu? Iya. Ini di mana tempatnya atau di mana? Yesus kan Ini harus lebih berkata, kemana ya? saudaraku,
Yesus itu harus berkata kan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Saya minta, di mana terlontar dari mulut Yesus perkataan, Yesus berkata, atau aku berkata kepada kamu, atau kepada mereka, atau kepada Bani Israel, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Di mana Yesus katakan itu? Di Lukas kah? Kisah para Rasul kah? Surat-surat Paulus kah? Atau di dalam Yohanes sendiri kah? Atau di Matius? Yohanes Tunjukkan lah. kepada saya. Di mana Yesus katakan itu? Silakan. Ya, di data di bab berapa, nomor berapa? Kan di Yohanes 1 ayat 1 tadi itulah yang Loh, merujuk itu bukan perkataan Yesus, saudaraku yang Dari baik mana? hati. Apa buktinya? Enggak. Itu dari mana Anda menafsirkan itu bukan perkataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes? Oke. Oke. Ya. Dengarkan. Oke. Anda baca Yohanes 21 nomor 24 25. Yang menulis ini adalah sang saksi orang ketiga dari murid Yesus yang bernama Yohanes Zebedeus. Sekarang pernyataan saya kepada saudara, ketika Anda menunjukkan pertanyaan itu kepada saya, boleh dong saya juga bertanya, di mana Yesus berkata kepada Yohanes dengan ucapan pada mulanya adalah firman ini? Di mana itu? Aneh abang ini. Orang Memang aneh, memang aneh, memang aneh karena saya bukan pendeta. Kalau pendeta itu mengikuti maunya Anda, memupuk iman Anda kepada Yesus, ketuhanan Yesus. Kalau saya enggak. Terbalik, Bang. Terbalik. Abang yang seperti itu banyak yang tidak tahu bahasa tertentu tapi sok tahu kan kayak gitu kan. Bukan begini. Anda sudah mengakui yang menerima wahyu itu adalah Yesus kan? Iya. Nah, mana wahyu itu? Mana wahyu yang dilontarkan Yesus kepada Yohanes? Di situ diterangkan pada mulanya. Abang kira, Ya. enggak, abang kira itu wahyu itu berupa tulisan atau ucapan? Ilham Nah, iya, yang abang datang berupa dari tulisan atau langit. ucapan? Iya, berupa Oke. ucapan kan? Berupa ilham, ucapan ucapan, yang kan? dilontar, yes, yang keluar dari mulut Yesus, yang diterima Yesus, yang dilontarkan melalui mulutnya, diterima oleh muridnya. Ya, oke. Nah, sekarang mana pengakuan Yohanes bahwa Yesus berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Anda coba lihat di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 1, ya, saya bantu untuk saudara paham. Di Yohanes 1 itu saudaraku, Anda punya kitab sekarang di situ? Anda punya kitab? Ada di tangan Anda kitab? Ada ya? Bacakan. Oke. Jadi gini, di Yohanes 1 itu jelas sekali kalau Anda melihat di dalam data nomor 38, di situ mengatakan, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Yesus melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu Yesus berkata. Di situ baru Yesus berkata. Oke? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apakah yang kamu cari? Itu baru firman yang terlontar dari mulut Yesus. Karena ada perkataan Yesus berkata. Kalau Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman, itu bukan yang perkataan Yesus. Ingat saudara, Anda mengatakan Yesuslah penerima wahyu, bukan Yohanes. Yesus berkata pada mulanya dalam Yohanes itu, ketika kemudian dia bertanya, apa yang kamu cari? Jadi gini, Yohanes 1 ayat 1 itu kalau bukan omongan Yesus, omongan siapa? Omongan pengarang kitab Yohanes, mengambil menciplak dari himne Platonius. Itu kan asumsi Anda. Kalau bukan asumsi, tunjukkan di mana Yesus berkata demikian. Jangan Anda katakan menciplak. Memang seperti itu. Himne Plato memang begitu. Pada mulanya adalah logos. 80% itu menciplak Injil, menciplak Taurat dari Apanya tuh? Abraham. Apanya? Kitab Al-Quran kan seperti itu juga. Oh, Basyira wa Nathira. Al-Quran itu datang sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai peringatan.
Faktanya 80% itu ayat Al-Quran sama dengan ada yang di Alkitab. Oke, tunjuk satu ayat. Anda mengatakan 80%. Lihatlah kebohongan saudara. Coba tunjukkan satu ayat yang sama di dalam kitab saudara dan sama di dalam Al-Quran. Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan. Enggak sama, tapi jalurnya sama. Tadi 80% katanya. Betul. Manusia pertama siapa? Wow, keren. Enggak, manusia pertama siapa? Adam. Ya udah. Apa masalahnya? Pun Adam juga kan sama. Terus Terus sumbernya sama, emang kenapa? makanya Ini orangnya nih. Ini kan sama yang kayak tadi. Apa yang sama? Sekarang kitabnya Nabi Musa menerangkan Adam manusia pertama. Al-Quran mengatakan, dengarkan. Al-Quran mengatakan Adam sama. Terus perkataan Yesus kemudian mengatakan di Wahyu perkataan pertama yang terlontar dari mulut Yesus adalah, apakah yang kamu cari? Tapi Anda mengatakan perkataan Yesus yang pertama itu adalah pada mulanya adalah firman. Mana dalilnya? Oh, balik. Yesus. Balik lagi nih berarti ya. Oh ya harus. Jangan Anda melarikan kemana-mana. Jangan Anda lari kemana-mana. Saya nggak terima Anda bilang menciplak ini. Enggak, jangan bilang seperti itu. Itu asumsi Anda. Maksudnya gimana? Seperti itu. Maksudnya gimana? Yang Injil Maksudnya gimana? Itu Sekarang begini, itu saya nggak terima. Saudaraku begini. Memang berat. Sekarang begini. Ketika dengarkan. Kalau Yohanes ini menjiplak perkataan Yesus, berarti ada perkataan Yesus seperti itu. Tunjukkan perkataan Yesus seperti itu di mana tertulis. Saya berhenti menjadi apologet. Salah satunya. Komal saya tutup. Dan jangan pernah lagi menghubungi saya. Semua nomor kontak apologet termasuk Pak Jokowi akan saya blokir. Mana? Tunjukkan dulu tapinya. Itu kan omongan Kristus juga. Kenapa harus cari di ayat yang lain juga? Kalau omongan Kristus itu, dia akan mengatakan begini, dan Yesus berkata. Itu kan tafsiran Anda. Itu tafsiran Anda. Bukan tafsiran saya. Ini kitab saudara yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang saya tanya, siapa yang memerintahkan Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Siapa yang memerintahkan Yohanes berkata seperti itu? Iya. Yang memerintahkan dia. Siapa? Itu kan semacam penglihatan dia juga. Perkataan Yesus dia tulis. Yang menerima wahyu Yohanes apa Yesus? Yesus, tapi yang mencatat Yohanes. Apa bedanya? Nah, mana perintah Yesus kepada Yohanes untuk menulis seperti ini? Oh, harus ada perintah gitu. Loh, bukankah Yesus itu? Saudaraku, memang lucu. Kenapa? Anda itu bukan pengikut. Oh ya dong. Kan Yesus mengatakan dia penerima wahyu. Oh gitu ya. Ibaratnya gini ya, pemikiran kamu nih kayak gini ya. Seorang ada misalnya polisi, tugasnya tahu. Kita nggak harus suruh, dia pasti melakukan tugasnya. Apa harus diperintah? Kan tidak. Oke, baik. Oke, baik. Analogi Anda simpan baik-baik ya. Di sini saya tidak menyuruh Anda untuk berbicara, tapi Anda berbicara. Kan kayak gitu juga seperti itu kan? Oh. Terus kenapa Injil Thomas ditolak, Injil Filipus ditolak? Kenapa? Injil Thomas yang mana ditolak? Injil Filipus kenapa ditolak? Injil Filipus. Yang mana yang ditolak? Itu Thomas. Kan ada ratusan Injil pada saat konsili Muhtamar yang ditolak. Kemudian pada saat pengkanonan kitab Injil Filipus ditolak. Ada 600.000 dibakar, sisanya sekali ini ya, samanya ceritanya. Oh, gitu. Begitu. Ya, sama kan? Oke. Ya, Kalau diseleksi. Oh, diseleksi. Ya. Oke, diseleksi. Apa yang menjadi dasar pijakan pada saat seleksi kitab kanonik ini diloloskan dan Injil Filipus tidak diloloskan? Siapa yang menentukan itu? Dan apa indikasi kebenaran yang ada di dalamnya? Silakan.
Itu wewenang dari Magister, ada di Vatikan sana itu ada majelis. Nah, berarti Vatikan yang kemudian mengentaskan kitab saudara. Oh, alah. Bukan Yesus. Memang iya. Bukan Yesus Memang ya? Alkitab. Bukan Yesus ya? Gini. Makanya saya back ke topik ya, dari awal. Iya. Iya. Kitab suci itu muncul jatuh dari langit berupa tulisan atau ditulis manusia? Ditulis manusia melalui Ya sumber. udah. Melalui sumber. Dengar dulu. Ya udah. Dengar dulu, melalui sumber. Nah, Melalui sumber. iya. Siapa sumber dari kitab saudara? Saya mau tanya. Siapa sumber dari kitab saudara? Ke-12 murid Yesus. Mereka menerima dari mana? Iya. Mereka ikut dengan Yesus kok, menerima dari mana? Loh, kan dia harus menerima. Dia kan ikut Yesus. Ah, Jadi terus? semua itu semua perkataan Yesus, semua apa Yesus mereka catat. Itu Mereka jadi catat. surat-surat. Oke. Surat Matius, surat Yohanes, surat ini kan. Oke. Baik. Nah. Boleh saya minta satu perintah Yesus untuk menulis kepada Yohanes? Kan balik lagi ke yang ke tadi. Emang harus disuruh. Loh. Emang harus disuruh. Loh, kalau tidak ada perintah, dengarkan. Kalau tidak ada perintah disuruh, dengarkan dulu. Kalau tidak ada perintah disuruh, lantas yang menjadi ukuran diterima tidaknya sebuah tulisan itu apa? Filipus tidak ada perintah kah menulis? Oh, alah. Kan Andreas, Thomas, banyak sumber-sumber yang palsu. Jadi diseleksi sama seperti hadis yang 6. oh beda. Hadits itu, hadis. Sama. Jangan salah, sama. Anda tahu ilmu hadits? Enggak perlu, tapi aku tahu Oh, sejarahnya. enggak perlu. Hati-hati bicara tentang ajaran Islam, hati-hati. Hadits dengan kitab memang saudara iya, itu memang enggak harus sama. hati-hati. Nanti masuk ke penistaan. Bahaya. Enggak sampai ke penistaan maksud saya. Enggak sampai ke penistaan. Tapi hati-hati berbicara tentang Islam kalau ilmu Anda tak ada tentang Islam, Anda ditertawakan maksudnya. Enggak. Tidak, saya lebih metawan mereka yang sok mengerti tapi tak mengerti. Enggak, Sekarang begini. hanya menghafal Sekarang saja, begini. gitu. Sekarang begini, Bung. Kalau Anda menghafal pun tidak bisa, bagaimana bisa paham? Dengarkan saya. Dengarkan. Ketika kemudian Yesus menerima wahyu dari Tuhan, dia menyampaikan firman itu melalui mulutnya kan? Orang-orang mendengarkan. Betul? Orang-orang mendengarkan. Terus pemindahan dari mulut Yesus kepada orang lain itu melalui apa? Ya tulisan lah. Tulisan. Mana perintah Yesus untuk menulis? Kan balik lagi ke tadi. Sedangkan yang di setiap perkataannya perkataannya ada yang bilang sebarkanlah. Sebarkan gimana? Apa yang mau disebarkan? Arisan. Ya, Injil ini ke seluruh dunia. Itu kan Injil yang mana? Injil yang mana yang mau disebarkan ke seluruh baptislah dunia? mereka dalam Sabar. Injil yang mana? Kan untuk tunggu dulu. Untuk Injil menyebarkan- yang untuk- mana? Tunggu dulu, jangan dipotong. Injil yang mana? Anda jangan loncat ke baptis. Injil yang mana yang mau diberitakan ke seluruh makhluk? Injil yang mana? Memang aku nggak hafal ya. Tapi kan di Paulus ada tuh. Kenapa Anda tidak menyebutkan Injil Lukas? Kisah para rasul. Kenapa Anda menyebutkan Injil Lukas? Kenapa? Tak Injil. Kenapa Anda tidak mengajarkan surah-surah Paulus? Jadi, Beritakanlah surah-surah Paulus. Tunggu dulu. Menyebarkan Injil itu kan nggak harus ke mulut juga. Bukan, Tulisan kan bisa, tanpa harus diperintahkan. Bukan itu maksudku. Anda kan punya Injil tuh, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, surah Paulus. Injil yang mana di antaranya Injil itu yang diperintahkan oleh Yesus untuk disampaikan kepada seluruh makhluk? Injil yang mana? Iya. Namanya, Anda tahu nggak definisi Injil, tahu nggak? Apa definisi Injil? Aku tahu nggak? Saya nggak tahu. Kalau nggak tahu kenapa bertanya seperti itu? Oh, ngerti Justru bahasa karena Arab nggak tahu. dia. Ngerti bahasa Arab guru dah. Injil Karena katanya. Injil itu bahasa Arab. Oke. Anda coba terangkan Injil. saya. Injil bahasa Injil Arab. itu kabar baik, teman-teman. Carikan saya kata Injil kabar baik. Tertulis di mana? Evangelion yang kabar baik itu. Udah tahu lah, Injil kan kabar baik. Ya semua itu kabar baik lah, semua yang diberitakan. Kenapa Anda harus menseleksi yang mana harus diberitakan? Kan Masalahnya ada Injil yang muncul kemudian yang tidak pernah Yesus berikan legitimasi. Injil apa?
Ya Injil yang Anda pegang sekarang, yang Anda katakan firman Tuhan pada mulanya adalah firman, padahal itu bukan firman. Ayo. Berat kan? Enggak berat. Anda Oh, enggak berat. Sangat Oke. berat kan. tafsir. Oke, enggak berat. Tolong tunjukkan Injil mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Injil Lukas, Markus, atau Matius, atau Yohanes, atau surah-surah Paulus. Yang mana? Semua. Injil di perjanjian. Ini asumsi atau ada datanya? Ini asumsi atau ada datanya? Kan sesuai dengan ayat yang di situ. Sebarkanlah ini, baptislah mereka dalam anak-anak ini. Kan menyebarkan namanya. Saudaraku ini dari Bang Suma oleh-oleh ya. Dalam Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Ingat itu ya. Lukas nggak pernah dipanggil, oke? Markus nggak pernah dipanggil, Paulus nggak pernah dipanggil. Filipus, ikutlah denganku. Di dalam hasil penyelidikan Lukas, diterangkan dalam bab 8 nomor 35, Filipus memberitakan Injil Yesus. Berarti Yesus punya Injil dong. Mana Injil Yesus itu yang diberitakan oleh Filipus? Yang sampai ke tangan Anda adalah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius. Mana Injil Filipus yang memberitakan Injil Yesus itu? Ya. Bro, yang nyambung dong kalau diskusi, bro. Ya, nyambung lah, dia yang nggak tahu konsep Enggak. itu beruntut Di ko- itu gimana gitu. Di komentar galak kali, di atas kok kayak kena mental. Aman kah Jadi- mental itu? Bukan kena mental, tapi Ternyata kayak nggak ada mana ya? nggak ada ilmumu, bro. Nantang-nantang guru ndak. Biarin. Kembali ke topiknya. Biarkan dulu. Murid Oke, Yesus itu saudara. ada beberapa. Setiap Iya, itu memiliki yang surat. yang dipanggil, Setiap orang oke. itu kan, yang dipanggil, oke. Yang dipanggil Filipus kan, Bung? Yohanes 1 Itu kan di nomor ayat Filipus 40. kan? Itu di mana tuh yang dipanggil? Di ayat mana? Yohanes tadi yang saudara Ya. katakan firman Tuhan loh. Yohanes 1 43, Filipus, ikutlah denganku. Itu baru perkataan Yesus, Bung. Ya. Nah sekarang ketika Filipus yang dipanggil ikut kepada Yesus, Yesus sudah nggak ada, maka yang bersaksi tentang pengajaran Yesus yang absolut, yang punya legitimasi sebagai pengikut adalah Filipus, betul? Gini, berarti pemahaman abang seperti ini ya. Abang itu berasumsi bahwa yang perkataan Yesus itu selalu yang Yesus berkata, itu yang asli perkataan Yesus. Di luar itu bukan perkataan Yesus, betul? Betul. Ini di situ letak kesalahannya. Kenapa bisa? Iya. Apakah boleh dikatakan perkataan Yesus kalau bukan perkataan Yesus? Bolehkah? Ya, itu kan semua perkataan Yesus. Tapi Dari mana? Kalau ini Itu kan semua diceritakan. kalau ini semua perkataan Yesus, berarti surah-surah Paulus itu juga adalah perkataan Yesus, betul? Surah-surah Paulus, Iya. betul. Tapi nggak Oke. secara langsung. Karena di zaman Paulus itu Yesus sudah nggak ada. Oke. Mari kita lihat surah Paulus ya. Kita ambil salah satunya adalah Roma. Roma 1 misalnya kita lihat ya saudara ya, supaya kita supaya Anda mempertanggungjawabkan pernyataan saudara. Di dalam Roma 1 diterangkan seperti ini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Theos. Ini betul, ini dari Yesus ke Paulus, pernyataan ini? Woi, jangan di jeda laibnya dong, dijawab dong ah. Live-nya kejeda itu gimana mau dengerin? Cari data kali, cari data. Google ya. Oke, saya rasa udah cukup ya saudara Ferdinand bahwa Saya kan buka Alkitab. iya, bahwa di dalam menjadi penonton sepak bola
kita sebagai penonton itu memang terkadang lebih pintar. Tapi ketika kita jadi pemain, kita jadi linglung, entah kenapa-kenapa. Justru terkadang tiang gawang kita tendang, kita kira bola. Yang gitu ya. Betul itu. Tapi antara penonton dan pemain kita nggak tahu siapa. Mungkin saya kira begitu dari saya, karena di tempat saya ini udah pukul 2 lewat. Boleh membahas kenabian Muhammad. Gimana? Besok kamu datang. Boleh besok. membahas Besok aja mas, Muhammad. mas besok aja itu. Akui dulu, butuh istirahat. akui dulu bahwa Anda tidak bisa memberikan secercah pun kebenaran dari kitab saudara yang kita bahas. Akui dulu. Saya bahasnya semua tadi, saya tanya, saya jawab. Iya, tanya jawab. Kalau tanya jawab, ya pantat ayam juga bisa. Ini poin kebenarannya yang saya katakan kepada saudara. Iya. Kan tadi kan asumsi kita berbeda. Anda Bukan. Saya tidak memberikan narasi apapun. Saya tidak memberikan narasi apapun terkait dari iman saya. Saya hanya sebatas kepada kitab saudara loh. Saya tanya, dari Paulus hamba Kristus Yesus, apakah ini firman yang Yesus sampaikan? Iya, melalui lidah-lidah api, melalui Roh Kudus. Oh, oke. Berarti Yesus mengaku dari Paulus. Yesus mengaku dari Paulus. Ini katanya keluar dari mulut Yesus ini kan. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Ini dari lisan Yesus, betul? Iya, betul. Oke. Itu iman atau ada datanya? Pakai data. Mana datanya? Eh, Mana datanya? itu kan namanya spiritual. Oh, maksudnya Data kalau sudah. maksudnya Paulus ini dapat wahyu ini dari mana? Ya dari lidah-lidah api, dari Roh Kudus. Lidah api. Tukang las. Emang pada saat itu sudah ada tukang las? Oh, nggak tahu ya lidah. Kalau nggak tahu ceritanya, kalau nggak tahu keseluruhan ceritanya, Atau naga. itu Lidah tadi api jangan naga. berasumsi. Yesus itu lidahnya api gitu maksudnya? Roh Kudus itu berubah bentuk Oh, Roh jadi Kudus. lidah-lidah api. Jadi bukan Yesus ya? Jadi bukan Yesus ya? Tapi dari Roh Kudus ya? Iya, itu tiga. Oke. Tapi kenapa Paulus Ada mengatakan, Roh Kudus. siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Ternyata kamu mengatakan Roh Kudus, tapi Paulus mengatakan, Yesusnya mengatakan, akulah Yesus. Yang mana yang benar? Anda atau Yesus, Paulus, atau itu Lukas, tadi. atau enggak ada yang benar? Enggak, di Kristen itu kan ada pemahaman Tritunggal. Bapa, Oh Putra, dan Roh gitu. Kudus itu satu. Kalau demikian adanya, kenapa Yesus harus pergi dulu? Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Kenapa dia harus pergi dulu? Harusnya dia aja. Namanya dia udah disalibkan. Aku bisa menjawab Itu. Udahlah. Aku ini kayaknya nggak ada Jadi kan dia datang ya berbentuk Roh Kudus. Udahlah. Bu Dermi, amu-amu aja tuh Bu, amu-amu aja Bu. Lebih komentar pandai Bu galak-galak kali Darne dia. dari Perdana lebih pandai Bu Darne daripada kamu. Enggak Sosok lah, nantang enggak. pula kau. Perempuan Dia itu saudara tempatnya. perdana, belajar Tempat lagi, Bung. Belajar lagi. untuk Besok. di agamamu tuh nggak ada tempat Besok kita perempuan. ketemu Jadi, lagi. Anda belajar kalau situ dalam nggak perlu Bible. seperti Anda perempuan. Besok baru Justru masuk lagi Bang. perempuan di Efesus 5 nomor 23 Justru harus perempuan tunduk pada di suami kitabmu karena nggak suami boleh setara dia Yesus. tampil. Iya. Salah lah Enggak umum. lah kok di Nggak kitab boleh. Efesus, Pak. Siapa bilang? Efesus Jadi 5:23 Kalau lagi-lagi ditunjukkan Paulus datanya yang gimana? ngomong. Perempuan dilarang berbicara. Memang Iya, iya. Ilmu Bang. Perempuan Kasih itu tahu, nggak Bu boleh, Darni. kalau halangan Kasih nggak tahu, boleh Bu baca Darni. kitab suci. Perempuan kalau digebukin di dalam Kristen, di dalam pernikahan Berhalangan nggak tidak boleh baca cerai. kitab Mati suci. dalam Tertulis di pernikahan mana itu di lebih kitab mulia saudara? daripada Tertulis minta di mana cerai. itu? Tunggu. Enggak kalau di, Oh, iyalah. di kepercayaan kalian kan gitu kan Loh, nggak boleh baca. nggak boleh kitab cerai suci loh. halangan. Udahlah ya. Suami mau jual narkoba, Saya pamit ya. mau dia Istirahat aja Guru Nggak boleh Daya, cerai, istirahat. buat dia. Jangan ngomong gitu, jangan Jangan ngomong ke sana, gitu. my bre. Jangan ke sana. Gak ada gunanya Masih pada juga bangun. dilawan. Baru udah Kan tidur ilmu yang lain dia. masih pada bangun. Kita membahas Brunei mau closing dulu nggak? Jangan dulu, ntar dulu. Gue baru live. Ntar dulu. Terusin dulu. Oh iya. Enggak gurundanya. Bang Juma. Ya kasihan. 1 Korintus Di tempat- 14:34.
perempuan harus berdiam diri dalam setiap pertemuan jemaah, nggak boleh dia Jemaat. berbicara. Ada sih Aku ayatnya. datang Iya. untuk menggenapi Oke, lanjut hukum yang lain. Taurat. Ya, sekarang Aku jam datang 2 untuk hampir menggenapi setengah hukum 3 Taurat. loh di Makassar Ya. hampir setengah 3. Ya. Silakan Gurunda istirahat. Menggenapi itu maksudnya menghilangkan. Menggenapi hukum Taurat. Ya, menggenapi itu maksudnya menghilangkan. Dengan makanya tadi kan ada 10 hukum Taurat, yang ke-11-nya itu kasih. Bukan taruhan, Tapu-tapu. tauran. Taputa. Gimana sih hukum taruhan? Kasihan. Iya. Nantang-nantang, Saya yang Bang. ngantuk tapi lidah Anda yang keselio. Udah ya, teman perdana belajar lagi, perdalam lagi Bible. Saya suka kalau ada orang laki-laki yang Tafsir kita tafsirnya berbeda itu aja. ada kitab tafsir dalam kitab Anda itu apa nama kitab tafsirnya? Kadang kan apa kita Hukum Taurat. keinginan sendiri mentafsir, nggak terima dengan orang lain kan kayak gitu. Oh, bukan. Kami tidak pernah berbicara di luar daripada konteks kitab saudara. Kecuali kalau Anda menginginkan kemudian kita membahas Al-Quran. Kan gitu, Bung. Yang saya uraikan ini apa yang ada dalam kitab saudara, tinggal saudara renungkan kembali. Kan gitu. Artinya dengan kita membahas Bible, semakin banyak orang yang tahu Bible, kan gitu. Semua perkataan Yesus itu aku berkata, terlepas dari itu bukan perkataan Yesus, itu kan tafsiran. Oh, dan suaranya kecil banget. Kalau sih. gitu bakar ya, bakar surat Paulus. Itu kan penafsiran Anda. Kok barbar kali kok bakar surat Paulus. Iya, katanya semua Jangan perkataan barbar. Yesus, di luar perkataan Yesus nggak dipakai. Iya, Paulus bakar itu kertas-kertasnya. Enggak, dia Wah. katakan semua yang ada tertulis dalam kitab mereka ini perkataan Yesus semua. Parah sih sebenarnya karena itu fitnah itu. Yesus tidak pernah berkata kepada Lukas, Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Paulus, tapi Anda memfitnah dengan mengatakan semua itu adalah ucapan Yesus. Rentetannya kan ada. Ketika Paulus bertobat, dia bertemu dengan lidah-lidah api. Bertobat. Nyambung ini lidah. Di mana Paulus lidah-lidah api bertemu di dalam Kisah Para Rasul 9? Di lidah api kok. Sebelum Paulus menjadi rasul, dia tentara Romawi. Lidah api. Wah, Iya, Romawi loh. Iya, tahu. Bukan Yahudi loh, Romawi loh. Ngerti. Siap. Nah, ini kan goblok nih kan, Yahudi. Lo kok marah? Romawi. Saudara yang mengatakan dia tentara Romawi barusan. Memang Romawi, Paulus bukan Yahudi. Muhammad Astagfirullahaladzim, ya Allah. Viral. Masya Allah. Bagaimana ini Kebenaran Bu Darni? terungkap. Bagaimana ini? Murid Gamaliel dibilangnya tentara Romawi. Kayak mana cerita ini? Aduh, hancur Mina. Inilah yang diterangkan Al-Quran tadi. Yang saya katakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Ini yang saya katakan, mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Loh, kok Paulus murid Gamaliel, ahli kitab dibilangnya orang tentara Romawi. Ampun deh, udah, cerai sudah kita, cerai. Lalu kok perdana. Udah, Dia cerai sudah. prajurit atau bukan? Cerai sudah Dia kita. bukan prajurit atau bukan? Prajurit siapa Paulus bukan ini? prajurit. Di mana Paulus itu menjadi Dia bekas tentara? prajurit. Di mana Paulus? Kapan dia menjadi tentara? Kapan? Ya Allah ya Rabb. Sejak kapan Paulus jadi tentara? Makasih Mbak Ratu. Ini jadi apa ya? Jadi Islam ngebelain Paulus ini. Wah, dia googling dulu, dia lihat dulu dia. Makanya gini loh. Di bawah itu, Paulus di bawah itu bukan tentara. Paulus itu mengaku rasul untuk Romawi. Itu baru betul. Tapi kalau tentara Romawi kagak. Aduh, Buyung, udahlah ah. Pamit aku, percuma aku ini minum kopi 1 gelas campur Masako setengah gelas. Kirain santai berisi. Mbak Ratu, terima kasih. Gini oleh-oleh weekend ini oleh-oleh untuk Bang Juma. Nikmati saja. Ketikannya di bawah itu loh. Ntar dulu Nantang beramal. terus berkali-kali dia ketik. Naik-naik aku pikir dia hebat. Mau nantang gue. Lebih Udahlah, pintar Bu udah. Darni. Oke, Izin dulu ya, saudaraku, izin nih. saudaraku, Istirahat aja, Guru. ilmu Anda bertambah lagi ya dengan kita dialog. Oke, silakan Bang Andi, silakan. Ya. Ini malam ini oleh-oleh untuk Bang Juma. Dinikmati saja. Bang Juma menyebut namaku, langsung orangnya turun. Jangan disebut nama dong. Wih, gak dapet dong.
Kasihan Bang Andi. Baru live. Kasih edukasi aja, kasih edukasi Bang. Kenapa terlambat masuk Bang Handi? Iya, ntar saya ngomong bentar ya. Jadi teman-teman sudilah kiranya ya, kalau belum berilmu minimal Anda itu mempelajari basic-basic yang ada di Bible. Siapa itu Yesus, siapa itu Paulus, murid Yesus berapa, dan seterusnya. Jadi kalau ada diskusi kayak gini nyambung gitu loh, minimal tidak terlalu memalukan. Iya. Kayak tadi ini Bang Juma ngomong apa, dia ngomong apa gitu, nggak nyambung sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya belum berilmu, dibawa jangan agresif, giliran naik kan nggak ada apa-apa gitu. Saya perhatikan dari tadi orang ini melawan data di Bible. Bang Juma, teman-teman di sini gitu, membawa data di Bible. Dia sendiri nggak pakai apa-apa gitu. Sekarang Ibu Darni tolong jawab, kenapa sih teman-teman Kristen ini tidak kecapean melawan Bible, Bu Darni? Apa memang punya tenaga khusus untuk melawan Bible gitu kira-kira Bu Darni? Perlu apa gitu? Enggak, seperti Paulus itu. Loh, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat loh. 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, di Damsik ada seorang, waktu dia melihat Yesus ya, buta dia loh. 3 hari si Paulus ini buta, begitu melihat Yesus. Terus di Damsik ada seorang namanya Ananias, murid Tuhan. Dia ini murid Tuhan yang setia. Didatangi Yesus. Pergilah kau, jumpailah si Paulus itu, sembuhkanlah matanya. Bu Darni gini Bu Darni ya, izin Bu Darni. Oh. Waktu Saulus itu rebah ke tanah, berkata, siapakah engkau Tuhan, kan begitu. Terus ada suara, Yesus berkata nih, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu, kan gitu Bu Darni ya. Iya, betul. Menurut Bu Darni, apakah suara Tuhan bisa didengar oleh manusia? Ya, buktinya waktu Allah berbicara kepada Musa, langsung pun melalui api. Oke, baik. Enggak, bukan itu maksudnya. Ini prosesnya antara Paulus dengan, dengar dulu Bu Darni, jangan bawa yang lain lah. Sederhanakan dulu. Bukankah Bu Darni, dengerin dulu lah, Yohanes 5:37. Kata Yesus nih, Yesus yang ngomong nih, jangan lawan lagi. Suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Artinya, suara Bapa itu, suara Tuhan nggak bisa didengar. Apalagi rupanya gitu loh. Setuju nggak nih Bu Darni dulu sampai sini? Setuju bagi orang yang berdosa. Bagi orang berdosa takkan bisa mendengar suaranya. Nah itu. Tapi di dalam datanya tidak ada kata berdosa dan tidak berdosa. Ya, tapi begitulah orang-orang pilihannya pasti diberikan kuasa untuk mendengarkan suaranya. Contoh, seperti si Paulus di dalam kisah para rasul ayat 4. Begitulah kata pendeta Bu Darni. Ia rebah di ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang Bu Darni, halo Bu Darni. Entar dulu Pak Alan. Mengapakah engkau Satu aja dulu. Entar dulu yang ya. dia niaya itu maksudnya bukan Yesus, apanya pengikut-pengikutnya Bukan ke arah sana menganiaya dan tidak gini Bu Darni. Tolong dengarkan baik-baik begitu. Iya. Menurut Bu Darni kan suara Tuhan tidak bisa didengar bagi orang yang berdosa, kan begitu. Tapi bagi orang yang tidak berdosa bisa mendengar. Orang yang berdosa tidak bisa mendengar. Anda kan nambahin tuh. Ya Ibu Darni kan nambahin nih. Sedangkan yang tertulis tidak ada berdosa dan tidak berdosa, kan gitu. Iya. Sekarang saya ikuti arah Bu Darni. Orang yang tidak berdosa bisa mendengar suara Tuhan, kan begitu. Bunda Maria punya dosa nggak Bu Darni? Oh, nggak ada dosa Maria, tercatat. Oke. Pernah nggak Bunda Maria mendengar suara Tuhan? Oh, ada suara malaikat kan, suaranya. Malaikat itu Tuhan atau bukan? Engkau akan melahirkan seorang anak. Ya, yang didengar Bunda Maria itu malaikat atau Tuhan? Yo, serupa itu. Itu kan malaikat itu pesuruh Allah. Saya nggak nanya itu. Yang didengar langsung Bunda Maria itu Gabriel apa Tuhan? Gabriel, pesuruh Allah. Gabriel Tuhan atau bukan? Itu termasuk orang-orang yang kudus pilihan Allah. Saya nggak nanya itu Gabriel itu Tuhan atau malaikat? Utusannya lah. Utusan. Allah lah. Artinya tidak
bisa didengar suara Tuhan secara langsung, artinya dia mengutus Gabriel, betul? Iya. Oke. Apakah Yesus pernah mendengar suara Bapaknya langsung? Jangankan dia mendengar, orang Yesus itu kan datang dari roh, kalem dan firman-Nya yang menjelma. Nah, ini Yang benar nih. itu, tunggu dulu, jangan, itu disinilah kita perbedaannya itu sayang. Yesus itu berasal dari roh, kalem dan firman Yahweh menjadi daging, itulah Yesus. Makanya sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, makanya ditulis dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dan 3, Yesus itu cahaya kemuliaan Allah. Yesus itu wujud dari Allah itulah yang turun ke bumi. Baik, Bu Darni. Dengerin baik-baik, Bu Darni. Bu Darni. Bu Darni. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, begitu, pernah nggak Yesus berbicara langsung kepada yang mengutus dia? Kan langsung sewaktu dia berdoa di Taman Getsemani, sewaktu Jadi dia berbicara didatangi langsung sama Nabi Tuhannya Elia gitu? dan Musa pada saat itu. Oke, contoh gini, Bu Jangankan Darni. dia berbicara sama Allah, orang memang tidak Allah. Saya kasih contoh langsung Yesus nih itu ya. kan Allah itu loh, Bang. Saya kasih contoh langsung Yesus nih. Waktu Yesus itu menerima Jika firman, engkau, aduh, Bang Handi, Bu Darni. tunggu dulu, Yohanes- Bang Handi, jika ya. engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa, katanya. Bayangkan itu. Oke. Waktu Yesus menerima firman, begitu, apakah Bapak langsung berbicara ke Yesus atau melalui malaikat? Yesus itu kan Allah itu sendiri yang yang turun ke bumi menjadi manusia daging. Gak bisa kalian bertanya seperti itu loh. Tapi begini, Bu, tertulis di Bible itu Yesus menerima firman, Bu. Iya, ditulis di situ selalu menerima, ditulis selalu utusan. Saya tanya ke Bu Darni dulu ya. Waktu Yesus menerima firman itu, Yesus di bumi atau Yesus di luar bumi? Bang Handi, mengertinya Bang Handi, Yesus itu dari kalemnya Allah, rohnya Allah, firmannya Allah. Saya nggak ingin ngomong itu, Bu. Saya langsung ke ujungnya saja. Elohim itu Bang Handi, Elohim itu mengutus rohnya, Elohim itu mengutus firmannya, Elohim itu mengutus kalemnya turun ke bumi menjadi manusia daging. Itulah Iya, Yesus. Bu Darni, dengarkan saya. Yesus berkata nih, segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus ini menerima firman. Dengarkan baik-baik. Yesus ini menerima firman di bumi ini atau di luar bumi? Silakan. Di bumi ini. Oke, di bumi ini dia menerima firman ya. Iya, cuma itu. Di bumi ini dia menerima Iya. firman. Dan Yesus kan firman. Sederhana Bang dulu, Bu Handi, Darni. kan Yesus itu adalah firman kan? Oke, jadi firman menerima firman. Double Dia firman dong. sendiri firman itu. Gimana? Nah, dia menerima firman, Bu Nah, Darni. disinilah Bu Darni, ditulis di situ menerima firman. Ibu kenapa sih selalu melawan Yesus gitu loh? Bukan melawan Yesus, kaliannya yang gimana ya, mengobrak-abriknya gitu. Enggak, ini nih Yohanes 17:8. Segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan. Ibu Darni setuju nggak Yesus menerima firman? Iya, kan dia di bumi loh. Di bumi Iya. dia tetap Oke. dibilang seperti itu. Oke, jadi waktu di bumi, Bu Darni, Yesus menerima firman, betul? Betul ya? Dialah firman itu. Kayak mananya aku bilang. Yesus Kalau lah firman itu aduh. kan, maka dibilang firman telah menjadi manusia katanya. Jadi waktu Yesus menerima firman, berarti firman menerima firman gitu. Itu terserah kalian mau begitu pikiran kalian. Apa di Ibu pelajaran Darni yang kami, begitu, Yesus bukan itu- saya. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Begini aja, Bu Darni. Mana gitu, Pak? Saya tanya Bu Darni, dengerin dulu. Waktu Yesus menerima firman, Yesus sebagai firman atau Yesus sebagai manusia? Yesus sebagai firman dan menjadi manusia. Nah, Oke. itu dia. Oke, waktu dia menjadi manusia, apakah Yesus adalah firman?
Itu kalau kayak gitu pertanyaan kalian, itu yang bikin hancur. Yang Oke, pertanyaannya Assalamualaikum. ini ya Bu Dani ya. Waalaikumsalam Mati anak perawan orang ini. mantap Maksudnya juga ini. apa? Anak perawan orang mati ini Bu Dani. Ibu Darni lucu deh. Jadi gini, terakhir dari saya Bu Darni. Iyalah, lucu. Gini Bu Darni ya. Waktu Yesus itu menerima firman, dia sebagai utusan Tuhan, jadi menerima firman yang mengutus dia. Saya kasih contoh analogi yang sederhana ya Bu Darni ya. Sang Bapa di surga itu ya memberikan perintah kepada Gabriel. Ya, sang Bapa berfirman, firman ini Gabriel yang bawa. Kemudian Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria. Bunda Maria juga sudah hamil dan melahirkan Yesus. Artinya, Yesus ini ada di muka bumi karena kehendak Bapa yang berfirman. Jadi Yesus itu bukan firman, tapi efek atau yang berasal dari Bapa yang berfirman, menghendaki Yesus ada di muka bumi melalui rahim Bunda Maria. Nah, setelah Yesus ada di muka bumi, itu diberi gelar utusan Tuhan, menerima firman, menyampaikan kepada Bani Israel, agar Bani Israel itu punya pengajaran yang bersumber dari Yesus, utusan Tuhan. Gitu loh Bu Darni. Jadi anaknya Bunda Maria ini bukan firman. Anaknya Bunda Maria adalah manusia. Setuju ya Bu Darni? Oke. Nah, kalau anaknya Bunda Maria adalah firman, berarti firman ini tidak punya fisik. Firman itu perkataan Tuhan, perintah, kan begitu. Setelah tertulis di buku, barulah berbentuk materi firman itu. Gitu ya. Jadi Yesus ini bukan firman, dia manusia. Bang Andi. Kenapa Bu Darni? Aku dulu. Udah? Begitu. Iya, sudah. Kalau pelajaran kami seperti ini ya. Iya, apa itu? Tuhan itu mengutus dirinya. Tuhan itu mengutus dirinya melalui roh, kalem, dan firman menjadi manusia daging. Turun ke bumi. Itulah Yesus. Begitu pelajaran kami. Jadi kalau mau kalian romba-romba lagi, sudah tak bisa lagi. Memang begitulah keadaannya sampai ke bumi ini. Jadi menurut Bu Darni, Tuhan sendiri mengutus dirinya ke bumi. Begitu ya? Melalui rohnya, kalemnya, firmannya. Bukan Bapa itu sendiri turun, tetapi diturunkannya mewakili utusannya itu, rohnya, kalemnya, firmannya. Itulah Yesus menjadi manusia daging. Oke, baik. Nah, itu dia. Yesus ini, Bu Darni, Yesus ini apakah keluar dari Bapa atau Bapa itu sendiri? Keluar dari Bapa lah Yesus. Oke, baik. Stop dulu. Udah hancur bumi ini. Apakah yang keluar dari Bapa adalah Bapa? Yang keluar dari Bapa itu utusannya, rohnya, kalemnya, firmannya. Utusannya. Baik. Jadi yang keluar dari Bapa adalah utusannya. Apakah Yesus keluar dari Bapa? Ya, keluar dari Bapa. Oke. Apakah Yesus adalah utusan Bapa? Udah pastilah utusannya. Oke, kalau begitu ini. Yesus adalah utusan Tuhan, betul? Tapi beda, bukan dia utusan seperti Nabi Yesaya, nabi-nabi yang lain, beda. Kalau ini Yesus ini kan rohnya Allah itu loh. Wujud dari Allah itulah Yesus itu di bumi. Saya ulang Bu Darni. Apakah Yesus adalah utusan Bapa? Tapi beda yang utusannya yang bagaimana, bukan utusan seperti Nabi Yesaya. Saya nggak samakan sama yang lain. Gitu. Saya nggak samakan yang lain. Dipersempit aja Bu Darni, dengerin. Dengerin Bu Darni. Iya, itu beda. Apakah Yesus utusan Bapa? Bu Darni, apakah Yesus utusan Bapa? Iya, Yesus itu kan diutus melalui. Baik, stop. Aku harus terangkan sama kalian. Biar apakah kalau Yesus Bu Darni,
Bu Darni, kalau Yesus adalah utusan Bapa, apakah Yesus dan Bapa sama atau beda? Aku dan Bapa satu kan kata Saya Yesus. nggak nanya itu. Kalau Yesus adalah utusan Ayatnya Bapa, kita bicara dengerin dulu Bu, bahasa Indonesia nih. ada dalil. Bu Darni, kalau Yesus adalah utusan Bapa, apakah Yesus dan Bapa ini sama atau berbeda? Sama. Sama, Tetapi, baik, sama. Nah, tunggu dulu ada tapinya. Apalagi tapinya? Tapi Yesus itu ini kan sebagai wujudnya kemanusiaan Allah itu turun ke bumi. Saya ulang kembali. Sebagai kemuliaan Allah Apa- itu turun ke bumi. Bu, apakah Yesus dan Bapa sama? Diulang kembali. Yesus dan Bapa sama. Sama, Ya, ada baik. yang Baik, berapa itu yang persamaannya apa Bu Darni? persamaannya? Ya. Persamaannya Yesus adalah hakim segala hakim. Oke. Yesus adalah raja dari segala raja. Itu persamaannya. Baik, Yesus adalah yang membalas setiap perbuatan orang. Nah itu. baik. Hmm. Kalau saya tunjukkan perbedaannya, Bu Darni terima nggak? Terima. Baik, Sesuai. dengarkan perbedaannya, Bu. Oke. Dengarkan ya. Bapa itu pengutus, Yesus itu diutus. Pengutus dan diutus berbeda. Satu. Bapa itu tidak punya fisik, Yesus itu punya fisik. Dua. Bapa itu tidak pernah dikandung oleh manusia, Yesus pernah dikandung oleh manusia. Tiga. Yesus itu pernah kecil, disusui oleh ibunya, sekolah, mengajar, dan seterusnya. Bapa itu di surga tidak pernah kecil, tidak pernah tergantung sama manusia. Itu perbedaannya. Setuju apa setuju, Bu Darni? Setuju 1000 Setuju sekali. Baik. Pinter Bu Darni ini malam ini. Iya, memang Pinter pintar kan? dia. Kalau begitu Bu Darni, yang mana yang Anda tuhankan? Bapa atau Yesus? Keterangannya. Tunggu, ada keterangannya dong. Oh, ada keterangannya. Ulang lagi Iya. di awal, kembali ke laptop. Udah? Silakan kembali ke rumah. ke laptop. Kenapa berbeda sewaktu Yesus di bumi dengan Yahweh yang di surga itu? Kan sudah dibilang dari tadi, sudah ribuan kali, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud dari Allah itu turun ke bumi. Udah, Yesus itu